Oke, lanjut ya. Jadi di Screenomatic ini saya memakai Screenomatic ini durasinya cuma 15 menit ya. Jadi ini masih ada yang perlu saya sampaikan lagi. Tadi Anda sudah menghitung sampai sorry, sudah mendapatkan nilai J, KT, kaki, dan efisiensi yang baru, baik pada kondisi clean hull maupun pada kondisi raw hull. Jadi setelah itu kita akan menghitung nilai N. N ini adalah putaran ya. Jadi putaran ini putaran propeller ya. Jadi putaran propeller yang baru itu juga dihitung. Jadi didapatkan dari kecepatan advance di per J kali D. Di mana nilai J yang dimaksud di sini adalah nilai J baru Anda pada saat kondisi clean hull. Jika Anda menghitung putaran propeller pada saat kondisi clean hull. Didapatkan nilai RPS dan dijadikan RPM. Dijadikan RPM ini ya RPS dikalikan 60 gitu ya. Sedangkan untuk putaran main engine sendiri, putaran main engine itu ya putaran ini putaran propeller Anda dikalikan dengan rasio gearbox. Jadi rasio gearbox Anda itu sudah pernah dihitung kan? Rasio gearbox sama dengan putaran engine dibagi dengan putaran propeller. Jadi tinggal dibalik aja rumusnya ya kan? Nah, terus untuk kondisi raw hull juga sama, dicari putaran propellernya, di mana J yang dipakai adalah J pada saat kondisi raw hull juga, gitu ya. Didapatkan nilai RPS dan dikalikan 60 menjadi nilai RPM, dan putaran engine-nya juga sama. Putaran engine-nya adalah nilai putaran propeller pada saat kondisi raw hull dikalikan dengan rasio gearbox Anda. Setelah itu, mencari nilai Q, mencari nilai DHP dan SHP. Di sini dan juga mencari nilai BHP ya. BHP nanti ada BHP SCR dan MCR. Nah, untuk DHP SHP ini rumusnya sebenarnya juga sama dengan rumus sebelumnya pada saat Anda menghitung daya main engine. Tapi di sini sudah disesuaikan karena ada nilai N, di mana N tersebut adalah putaran propeller gitu. Anda bikin tabel seperti ini. Tabelnya hampir sama semua seperti ini. Ada N engine atau putaran engine, dan ada putaran propeller dalam RPM, ada putaran propeller dalam RPS. Ini nggak dipakai juga nggak apa-apa, tergantung nilai Q Anda. Q Anda nanti ada pakai RPS atau RPM ya. Jadi nanti tinggal di convert aja sebenarnya. Nah, ini nilai engine Anda set ini ya. Jadi dia ada nilai 0, untuk nilai 0, 38,66 ini dari mana? Ini dari ini, N propeller dikali dengan rasio gearbox, sama ya. Jadi N engine itu nilai N propeller ini dikali dengan rasio gearbox. Sedangkan N propeller sendiri dalam RPM itu Anda variasikan. Jadi ini adalah divariasikan gitu. Jadi tadi misalnya N propeller Anda pada saat kondisi clean hull itu didapatkan 166,99 rpm ya. Maka Anda harus membuat tabel di mana nilai 166,99 itu harus tertuang di tabel Anda ini menjadi nilai putaran propeller maksimum gitu. Jadi di bawah sendiri ini gitu. Ketika putaran propeller maksimum, berapa putaran engine maksimum? Jadi didapatkan nilai ini 645, sekian gitu. Dengan tadi sudah dikalikan dengan rasio gearbox-nya. Setelah itu nilai Q, tinggal dimasukkan rumusnya. Rumusnya tadi nilai Q sama dengan kaki dikalikan rho dikalikan DB pangkat 5 dikalikan N kuadrat. Di mana kakinya juga sama. Kaki berasal dari nilai kaki yang baru yang sudah Anda dapatkan setelah dipotongkan dengan garis vertikal pada grafik sebelumnya. Baru dihitung nilai DHP, SHP, BHP SCR, dan BHP MCR-nya nanti. Jadi ada BHP SCR di sini. Dan ini ada RPM. Ini juga RPM ini itu yang dimaksud RPM di sini itu adalah RPM engine
dibagi engine C15 ya. C15 itu kalau nggak salah RPM engine sesungguhnya. Jadi perbandingan antara RPM engine pada variasi apa ya? Pada saat berbandingan dengan end propeller dibagi dengan RPM engine maksimum. RPM engine sesungguhnya. Jadi misalnya nih, Anda memilih mesin MAK atau MAN BW atau Caterpillar gitu ya. RPM-nya yang Anda pilih 750 atau 800 atau 1000 misalnya lah, itu nanti dibagikan gitu. Jadi RPM engine yang ini dibagi dengan RPM engine sesungguhnya gitu. Dikali 100. Jadi persentasenya dipersentasekan. Sama, begitu juga BHP SCR ini adalah BHP SCR ini dipersentasekan gitu. Dan BHP MCR ini juga sama, BHP SCR dipersentasekan, yang BHP SCR yang sudah dipersentasekan dibagi dengan 0,95 atau 0,90 atau 0,80. Lah ini tergantung dengan margin Anda. Ini dilihat dari mana margin Anda? Dilihat dari project guide. Jadi, engine Anda ini beroperasi pada kisaran berapa? Apakah dia pada saat MCR itu dia 95%-nya atau 85%-nya atau 80%-nya atau 90%-nya? Itu perlu dicek lagi ya. Ini untuk BHP MCR-nya. Baru sudah Anda dapat. Jadi pada saat kondisi RPM propellernya maksimum, jadi RPM engine juga harusnya segini dan ini adalah BHP, SCR, dan MCR-nya. Ini persentasenya. Begitu pula dengan kondisi raw hull. Sama. Anda buat tabel yang sama, copy paste tabel di atas. Perbedaannya adalah nilai Q nanti ada kakinya itu pada saat kondisi raw hull. Sama juga end propellernya tadi ada apa ya tadi? Ini loh RPM-nya ini. RPM-nya juga sama, RPM-nya atau efisiensinya juga sama, dia pakai pada saat kondisi raw hull. Gitu ya. Baru Anda membuat grafik gitu. Grafik clean hull, raw hull itu untuk power prediction SCR atau BHP SCR dan untuk BHP MCR ini bisa persentase atau bisa KW-nya. Jadi Anda bisa membuat persentase semacam ini tadi, seperti yang saya buat tadi kan persentase ini kan. Sorry. Nah, ini kan persentase. Atau bisa ini, KW sesungguhnya ini gitu. Tapi grafik lebih mudah dibaca jika persentase aja sih gitu. Karena di project guide juga menyebutkan persentase kan. Nah, selanjutnya Anda tinggal melihat di project guide engine Anda. Itu beroperasi pada berapa persen. Gitu ya. Jadi nanti dibuatlah ini garis yang warna biru titik-titik ini itu adalah kondisi pada saat clean hull. Baru nanti ada limit-limit gitu. Jadi yang kecil-kecil ini itu limitnya. Jadi ada ini tuh yang warna biru ini sebenarnya kondisi clean hull ya, sama kayak yang ini. Nih, clean hull. Ruhalnya kan juga ya sama di sini ya. Cuma berhimpit ya. Nah, ini sama diplotkan juga kondisi clean hull dan raw hull. Di sini kebetulan raw hull-nya itu yang warna hijau ini dan yang clean hull itu yang warna biru gitu. Baru nanti diplotkan lagi batasan-batasannya. Jadi limit-limitnya itu harus sesuai dengan project guide Anda. Kalau Anda tidak bisa membuat secara Excel, jadi Anda bisa mengeplotkan tabel atau grafik di buku project guide Anda, di project guide, di crop gitu ya. Terus disamakan ini kondisi clean hull sama raw hull Anda. Beroperasi pada kisaran limit berapa gitu ya. Tapi kalau Anda bisa membuat limit range-nya itu semacam, aduh sorry, ini semacam ini ya, nih select data, lah ini limit range ini, nah ini didapat dari mana? Nah ini itu sebenarnya didapat dari perkiraan atau project guide Anda, ya. Oke lanjut ya, ini loh.
Yang saya maksud ini adalah IPM pada project Anda. Ini kebetulan L2131 ya untuk MAN BW. Dan jangan lupa untuk propeller operation ini dilihatnya ini ya. Operating range for fixed pitch propeller. Jadi tipe propeller Anda ini adalah fixed pitch propeller, bukan CPP karena ada grafik yang seperti ini tapi untuk CPP gitu. Atau controllable pitch propeller. Salah ya, bukan yang itu. Jadi pakai yang fixed pitch propeller. Jadi ini tinggal dilihat nih. Jadi kalau Anda tidak bisa membuat Excel sheet tadi atau grafiknya tadi, itu Anda bisa plotkan di sini. Jadi Anda bisa plotkan di mana di sini adalah kondisi trial Anda. Trial itu di sini ya. Trial dan service Anda di sini di 90% nih kebetulan. Hmm, Di sini ya. Ini di 100% ini. Nah, jadi Anda bisa plotkan di sini. Tadi kan berhimpit ya, nilai berhimpit. Nah, ini nanti ada range-nya. Range 1, range 2. Ini range 1 dan ini adalah range 2. Ini Anda bisa plotkan kira-kira nilainya persentasenya berapa. Pada saat engine speed, ini berapa ini? 90%. Maka ini engine output-nya atau BHP-nya 85%. Seperti itu. Itu diplotkan seperti ini. Nah, jadi pada saat 85% memotong Anda di sini ini. Jadi ketika engine speed Anda nih 80% misalnya. Jadi dia pada saat kondisi ini dia memotong di 80 ini daya ya. Dayanya, daya outputnya 85 atau sekitar 90%. Baiklah, mungkin dari sini saya jelaskan. Ada pertanyaan lagi, silakan wapri saya atau komen di grup ya, boleh. Ini akan saya upload di Google Classroom saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.